Skip Unmul Samarinda. Di sini tujuan saya ingin mewawancarai Ibu terkait penggerak wirausaha di bidang jasa, yaitu laundry. Di sini Ibu Iin bisa perkenalkan diri sedikit? Oh boleh. Oke, malam Mbak Intan. Saya Iin Purnamasari sebagai pemilik Laundry Hidayah di Jalan Antasari Samarinda. Kurang lebih dari tahun 2012 sampai sekarang tahun ini, jadi kurang lebih sudah 10 tahunan. Oh iya, tentu di sini kan saya tidak sendiri, jadi ada temen udah kayak sudah keluarga ya, ibaratnya sudah sama kayak saudara, walaupun awalnya kan hanya teman, tapi karena kita sudah sangat dekat, ibaratnya udah dari lama kenal, ya udah kita anggap seperti saudara lah sampai sekarang. Ya, saya selain usaha ini kan sebagai usaha sampingan lah ya, tapi kalau untuk kegiatan saya sehari-hari, saya sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan. Soalnya kan karena untuk laundry itu kan memang kebutuhan sehari-hari ya, jadi ibadah nggak lepas dari kegiatan kita sehari-hari. Nah, jadi karena di situ sepertinya kebetulan di dekat tempat tinggal dari teman usaha saya itu kan kebetulan banyak punya kos-kosan, maksudnya lingkungan tempat tinggalnya dia awalnya sih dikelilingin sama kos-kosan gitu kan. Terus dari penghuni kos itu kan rata-rata ya pasti semuanya pada ngondri semua tiap hari. Nah, dari situlah muncul ide gimana kita nggak buka usaha ini aja, karena sepertinya prospeknya ke depan kayaknya semakin bagus lah sampai hingga saat ini. Untuk laundrynya sendiri sih seperti biasa dari jam 8 pagi sampai malam Mbak, bisa. Jadi kita nggak harus ada jam sekian karena kan kebetulan di tempat usaha itu kan maksudnya kita sekalian tinggal di sana. Temen usaha saya itu kebetulan ya tinggalnya di situ, jadi ibaratnya kalaupun malam orang ada antar juga kita tetap terima, walaupun sebenarnya tutup sih, cuman kita tetap open aja untuk nerima ataupun orang ngambil laundryannya gitu. Gawai sih sementara ini sih baru terhitung sama temen usaha saya itu sih cuma 2 orang sih Mbak. Satu yang bagian setrika, yang satu yang urus semua laundryan gitu. Dia ibaratnya yang menanganin sendiri gitu. Jadi di sementara ini sih hanya 2 orang. Keseluruhan ya Mbak ya, mungkin sekitar sekarang sih sudah capai kotornya sih sekitar 12 sampai 13 juta. Tapi sih sebenarnya itu nggak full, maksudnya itu semua keseluruhan. Kalau misalnya ibaratnya belum upah pegawai, belum bahan kayak sabun dan yang lain-lain, itu masih kotor lah gitu. Untuk sementara ini sih baru di satu tempat aja Mbak, karena ibaratnya kita awalnya kan cuma untuk usaha sekalian, maksudnya untuk hari-harinya kita ya Mbak ya, sekalian gitu kan nyuci. Cuma ya rencana sih kedepannya sih ada, kita mau buka cabang baru lagi, tapi untuk saat ini masih satu tempat itu aja. Kalau kendalanya tuh sempat waktu awal-awal pandemi itu ya Mbak ya, jadi kan banyak orang kan yang nggak mau keluar rumah ya, jadi kayaknya males gitu mau nganter laundry ataupun ngambil laundry ke tempat kita. Nah, tapi dari situ kan kita nggak mungkin membiarkan ya Mbak ya keadaan itu berlarut-larut, karena kan berhubungan sama omsetnya kita. Jadi dari sana alhamdulillah muncul pemikiran bagaimana kalau kami sistem jemput bola. Jadi kami
menjemput, terus kami yang antar, dan untuk harga kita tidak menambahkan ongkir atau apa. Jadi dari situ sepertinya itulah yang membuat laundry kami bisa bertahan hingga saat ini, walaupun kemarin sempat pandemi, tapi itu hanya sesaat aja, jadi ibaratnya nggak ngaruh gitu di usaha kita sampai saat sekarang ini, karena kita sistem jemput bola. Jadi saya tetap optimis untuk usaha ini sih kedepannya nggak akan bakal ada matinya, karena kan kalau kita kayak jualan kuliner makanan kan ada basinya. Nah kalau ini kan kayak laundry kan enggak gitu loh, nggak ada yang istilah basi, jadi istilahnya itu ya tinggal kita keuletan kita aja lagi, terus juga bagaimana kita tetap bisa ibaratnya bersaing dengan bisa mempertahankan kualitas, misalkan dari hasil cuciannya, dari hasil setrikanya, hasil laundrynya, itu yang membuat kita tetap terus bisa ada sampai sekarang, karena kita bisa mempertahankan kualitas kita dari awal sampai sekarang, walaupun dengan menjamurnya tempat-tempat laundry di pelosok-pelosok ya, di mana-mana kan nggak pasti banyak muncul. Kalau kita tetap misalnya saya tetap optimis, karena nggak perlu memikirkan pelanggan yang lain. Dari saya sendiri aja, aduh, zaman sekarang apalagi zaman kita kemarin COVID gitu kan Mbak, semua kan pasti nggak pernah pakaian tuh pasti sekali keluar rumah langsung cuci, sekali langsung cuci. Nah itu dari situlah kayaknya membuat saya tetap optimis laundry tetap bisa eksis gitu loh, nggak harus ada istilahnya matinya, karena orang sekarang juga karena kesibukan aktivitas hari-hari yang tinggi, rata-rata kan orang nggak mau repot, nggak mau nyuci, jadi ya semua orang pasti mikirnya oh juga sekarang kan laundry juga terjangkau, nggak kayak dulu. Kok dulu kan kayaknya kalau laundry itu kan kayaknya kesannya aduh suatu yang inilah, ibaratnya agak cuman kayaknya baju-baju pilihan aja. Kalau sekarang kan nggak, sistem kiloan kan banyak Mbak, cuma cuci aja atau cuci lipat, ada juga cuci setrika, dan harganya kan terjangkau. Jadi semua kalangan tuh bisa sanggup gitu loh, maksudnya nggak harus menunggu dari kalangan kelas yang atas atau gimana. Sekarang ibaratnya kalangan yang menengah pun ataupun yang ke bawah juga kayaknya nggak memusingkan harga laundry sekarang, karena kan semua sudah terjangkau. Jadi itu yang membuat saya optimis bahwa usaha ini akan terus bisa bertahan, walaupun di zaman seperti sekarang, zaman yang dibilang orang zaman sulit ya, semua barang naik atau apa. Nah di sini jadi ibaratnya usaha ini nggak ada matinya, istilahnya kayak gitu. Jadi itu yang membuat saya tetap optimis untuk usaha laundry ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.